Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wahyudianti dengan NIM Cheno 2019. Saya dari D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep investasi jangka panjang. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksud untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Pengusahaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksud pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan membungakan uang dan ada yang sifatnya kekal atau jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa satu, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. 2. Dana untuk melunasin utang jangka panjang atau dana khusus lainnya. 3. Aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi A. Harga pembelian, B. Biaya broker, C. Pajak, dan D. Biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Penerimaan dividen saham dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai hasil investasi atau objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Investasi jangka pajak dalam saham. Pada umumnya, nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehannya. Namun, ada kala nilai saham yang dimiliki akan berkurang apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permanen. Maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan ke laba rugi dan akun cadangan penurunan investasi, namun ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. IAI 2007 dalam PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi. Investor mempunyai pengaruh signifikan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dan operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan Berdasarkan PSAK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan berpedoman pada metode harga perolehan atau ekuitas bergantung dari signifikat pengaruh investor. Perbedaan dari kedua metode ini terletak pada saat pengakuan penghasilan investasi. Berbeda dengan metode ekuitas yang mengakui penghasilan secara profesional dengan keuntungan yang diperoleh Metode harga perolehan mengakui penghasilan apabila telah secara resmi dan deklarasi pembayaran dividen. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh terpisah dengan obligasi dari harga yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu hanya ditanggungkan dari diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G UU PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai dividen. Kalau diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi yang berbentuk perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal dan badan usaha yang didirikan dan ditempatkan kedudukan di Indonesia, maka bagian keuntungan yang diterima tersebut tidak
termasuk sebagai objek PPh dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Bagian perseroan terbatas badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain. Misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial ini hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat tersebut. Investasi dalam dana. Penanaman dana tersebut dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan yang lain, dividen dari saham, dan sewa dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang tertentu berdasarkan KMK oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Materi Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk mengembangkan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang bersifat tinggi. Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan KMK. Investasi dalam aset lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimaksud untuk keperluan ekspansi masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi tersebut pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak, begitu juga dengan keuntungannya apabila investasi tersebut dijual. Kesimpulan, investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang dimaksud untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Pengusaha saham perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan membungakan uang dan ada yang sifat kekal atau jangka panjang. Baiklah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.